Dununge wong urip iki lakon benjan yen bos pelas wong mati yang diparane Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah yang dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Pak James. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi, dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal dan kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk cerita kali ini teman-teman, di episode kali ini sangat menarik karena cerita ini dikirim oleh Sobat Kembara, di mana Sobat Kembara ini adalah seorang bapak atau bisa dikatakan seorang kakek. Beliau adalah Pak James, berusia 67 tahun. Beliau sengaja mengirim email kepada Kembara Sunyi karena beliau ini ingin menceritakan sesuatu tentang pengalaman yang beliau alami. Jadi beliau ini, Pak James ini tinggal di Surabaya, tepatnya di daerah Surabaya Barat. Beliau ini dulunya berprofesi sebagai seorang dosen di salah satu kampus di Surabaya. Dan seketika itu setelah pensiun beliau menetap di rumahnya, sedangkan kedua orang anaknya yang semuanya adalah perempuan ini sudah tinggal di luar negeri semua dan sudah menikah, dan mereka berdua ini sudah menetap di sana. Jadi pada saat itulah Pak James tinggal di rumah bersama istrinya. Nah, kehidupan berjalan seperti normal sampai pada satu ketika COVID melanda, dan di sekitaran tahun 2021 Pak James harus rela kehilangan istrinya. Jadi Pak James sendiri cerita bahwa meskipun kedua orang anaknya ini tinggal di luar negeri, itu tidak membuat Pak James ingin tinggal di sana, karena Pak James dan istri merasa bahwa tinggal di Indonesia, terutama tinggal di Surabaya, itu sudah sangat nyaman sekali, apa-apapun ada. Dan mereka berdua, Pak James dan istri itu, kemana-mana lebih sering naik angkutan umum, naik bis dan lain sebagainya. Meskipun di rumah itu ada 2 mobil, tapi Pak James sendiri lebih nyaman kemana-mana selalu naik angkot. Jadi singkat cerita, ketika tahun 2021, setelah istri Pak James itu meninggal, salah satu anak Pak James ini mengajak Pak James menuju ke Australia, jadi untuk tinggal di sana. Tapi beliau sendiri seperti dari awal, beliau nggak suka tinggal di sana. Beliau lebih nyaman tinggal di Surabaya, dan beliau bilang ke anak-anaknya, nggak usah khawatir sama papa. Papa di sini baik-baik saja, papa bisa ngurusi diri papa sendiri. Kalau memang ada urusan yang penting, papa bisa minta tolong ke saudara-saudara papa yang masih ada di sini. Kalian fokus dengan rumah tangga kalian di sana, nggak usah terlalu ngurusi papa, papa bisa hidup mandiri. Jadi semenjak itulah mulai tahun 2021, pada akhirnya Pak James ini tinggal seorang diri di rumah itu. Nah, ada kebiasaan-kebiasaan dari Pak James itu, setiap minggu beliau selalu berangkat ke gereja. Karena bagaimanapun juga dulu ketika masih ada istrinya, istri Pak James ini selalu mengingatkan supaya mereka lebih sering datang ke gereja. Pada akhirnya setelah istri Pak James ini meninggal, Pak James masih rutin datang ke gereja setiap hari Minggu. Dan di lain itu juga, ketika Pak James ini pengen sesuatu, dia akan keluar dari rumah, dia cari angkutan dan pergi menuju ke tempat itu.
Suatu kali Pak James ini pernah pingin mancing karena beliau itu hobi mancing. Banyak sekali alat-alat pancing Pak James yang ada di rumah itu. Suatu kali beliau itu pingin memancing di daerah arah ke Banyuwangi. Jadi lokasinya itu sangat jauh dari Surabaya. Dan beliau ini sudah niat dari awal. Beliau bawa tas ransel, berangkat naik angkutan umum sampai menuju ke daerah Banyuwangi. Begitu sampai di sana beliau sewa hotel dan menghabiskan waktu dengan memancing. Sekitar 2-3 hari beliau kembali pulang ke Surabaya. Nah, aktivitas-aktivitas Pak James inilah yang mengisi keseharian beliau. Di samping itu juga beliau nyaman dengan kesendiriannya karena beliau merasa belum ada teman yang bisa nyambung dengan Pak James. Nah, pada suatu waktu di sekitaran tahun 2023, tepatnya di awal-awal bulan, sekitar bulan Januari, waktu itu Pak James ini sempat mengunjungi salah satu saudara sepupunya yang rumahnya ada di Jakarta. Pada saat awal beliau naik pesawat menuju ke Jakarta dan beliau ke rumah sepupunya itu menghabiskan waktu di sana sekitar 5 harian, dan setelah itu Pak James ini punya keinginan untuk pulang ke Surabaya ini naik kereta. Karena Pak James berpikiran sudah lama sekali beliau ini nggak naik kereta. Akhirnya pada saat itu dibantu dengan anak-anak dari sepupu Pak James itu, mulailah dicarikan tiket beliau ini. Nah, awalnya banyak yang komplain, kenapa sih Papa kok naik kereta api, kok nggak naik pesawat aja? Nggak apa-apa, ini aku lagi pengen aja naik kereta. Akhirnya mulailah tiket ini didapatkan, beliau pun naik kereta dari Jakarta menuju ke Surabaya. Ternyata beliau ini nggak tahu bahwa perjalanan kereta pada waktu itu memakan waktu sekitar hampir kurang lebih 11 jam lah. Jadi selama di kereta itu, Pak James ini juga bingung harus ngapain. Dan begitu sampai di Surabaya itu sekitar jam 9 malaman, dan beliau itu juga bingung ini harus naik apa. Sedangkan untuk naik angkutan umum semacam ojek online, maupun mobil maupun motor, ini harus menggunakan aplikasi. Jadi beliau bingung waktu itu. Jadi yang beliau lakukan, beliau keluar dari stasiun nyari angkutan umum. Karena kebiasaan beliau ini kemana-mana selalu naik angkutan umum karena dirasa mudah, simple, dan gak pakai aplikasi. Dan perlu diketahui bahwa HP Pak James ini bukan HP-HP seperti kita sekarang, Android dan lain sebagainya. HP Pak James ini masih jadul. Jadi beliau keluar dari stasiun, beliau cari angkutan umum, tanya kepada orang-orang yang ada di sana, ternyata mereka semua umumnya bilang angkutan umum jam segini ini sudah jarang lewat. Yang ada hanyalah ojek online, motor atau mobil. Pak James pun jalan. Beliau jalan lagi sampai di sebuah lokasi. Lokasi ini gelap. Beliau duduk-duduk di sana dan menunggu kedatangan dari angkutan umum. Jadi Pak James ini masih berharap adanya angkutan umum yang lewat. Ternyata sampai sekitar setengah jam kemudian beliau belum mendapatkan angkutan umum. Memang nggak ada angkutan umum yang lewat di daerah sana. Nah, sekitar jam 10:30 lebih, ada satu mobil yang melintas. Mobil ini melintas dengan pelan sekali melewati persis di depan Pak James. Dan kemudian mobil ini berlalu. Pak James masih ingat warna mobil tersebut. Warna mobilnya ini silver. Kenapa Pak James ingat? Karena mobil ini sudah dari kejauhan memperlambat laju kendaraannya. Dari situ Pak James bisa melihat sopir yang ada di dalamnya. Jadi Pak James awalnya juga ngelihat kenapa kok mobil ini jalannya pelan. Ternyata sekitar 10 menit kemudian mobil ini datang lagi. Warna yang sama, masih warna silver, dan supirnya juga sama. Dan waktu itu laju kendaraan ini juga lambat. Sementara kendaraan yang lain itu melaju dengan normal. Jadi Pak James ini agak bertanya-tanya, ini kenapa mobil ini sudah balik 2 kali dan laju kendaraannya lambat. Nah, beliau itu sopirnya, jadi yang mengemudi ini adalah seorang laki-laki, usianya sekitar 45 tahunan, dan ciri-ciri fisiknya beliau itu berjenggot. Nah, ini mohon maaf harus kami jelaskan di sini. Sebelum-sebelumnya Pak James itu agak antipati dengan orang-orang yang berjenggot.
ada beberapa hal yang membuat Pak James akhirnya membenci beberapa orang seperti ini. Karena berita-berita yang beredar di TV yang didapatkan Pak James tentang keburukan-keburukan satu agama tertentu, yaitu Islam. Jadi bisa dikatakan pada saat itu Pak James ini agak menghindari orang-orang yang seperti ini karena Pak James yakin ini pasti orang Islam. Dia nggak suka. Nah, begitu si mobil ini berhenti tepat di samping Pak James, turunlah satu orang ini. Pak James sudah mulai khawatir. Ternyata si bapak-bapak ini tanya ke Pak James, "Bapak ini mau kemana? Nunggu apa, Pak?" Pak James nggak mau jawab. Beliau diem. "Enggak, saya nunggu angkot." "Maaf, Pak, di sini ini angkot jarang lewat. Bapak mau saya anter. Bapak rumahnya mana?" "Rumah saya jauh soalnya." "Enggak apa-apa, Pak. Bapak saya antar aja. Mari masuk ke mobil. Saya antar. Saya kebetulan juga mau pulang." "Enggak, saya nunggu angkot aja." "Bapak kalau nunggu angkot, nanti sampai habis subuh baru ada angkot lagi." "Nggak ada angkot, Pak. Percaya sama saya." "Bapak mau kemana? Saya antar." Akhirnya di sini Pak James bilang, "Ini rumah saya jauh loh. Saya harus bayar berapa?" "Sudah, Bapak nggak usah mikir bayar dulu. Saya antar." Terus Pak James bilang, "Saya nggak punya aplikasi itu. HP saya masih jadul." "Sudah, nggak usah itu, Bapak. Saya antar. Saya kebetulan mau pulang. Mari saya antar." Diantarkanlah Pak James ini dan beliau waktu itu duduk di jok belakang. Nah, dalam situasi seperti itu sebenarnya Pak James ini masih ada ketakutan, masih ada keraguan. Karena dari awal bertahun-tahun lamanya, Pak James itu seolah terdoktrin dengan isu-isu yang ada di televisi. Bahwa orang-orang ini yang umumnya berpenampilan seperti ini adalah orang-orang yang kaku atau orang-orang yang kolot. Dari situlah Pak James ini nggak bisa dipungkiri bahwa beliau juga termakan isu-isu itu. Akhirnya pada saat di dalam mobil, Pak James pun diam, nggak berkata sepatah kata pun. Sekitar 5 menit perjalanan, barulah Pak sopir ini bilang, "Bapak dari mana, Pak? Kok sampai jam segini?" Terus Pak James bilang, "Saya dari Jakarta, dari rumah saudara saya." "Terus ini Bapak diantar kemana?" "Di daerah sana, Surabaya Barat." "Baik, Pak." Nah, awalnya Pak James ini mengira bahwa sopir ini rumahnya juga di daerah Surabaya Barat. Waktu itu Pak James nggak tanya. Sekitar 1 jam kemudian sampailah di sekitaran Surabaya Barat dan Pak James itu menuntun sopir ini menuju ke sebuah perumahan. Begitu sampai di sana, Pak James akhirnya berhenti di sebuah rumah dan Pak James bilang, "Stop, Pak, ini rumah saya." Setelah itu Pak James turun, Pak James tanya, "Saya harus bayar berapa?" "Loh, enggak, Pak, seperti yang saya bilang, saya ini memang niat mau ngantar Bapak." "Loh, jangan gitu, saya harus bayar." "Enggak, Pak, jangan. Saya memang niat ngantar Bapak ini." "Loh, namamu siapa?" Barulah si bapak-bapak ini bilang, "Nama saya Ajis, Pak. Bapak kalau ada butuh sesuatu, Bapak hubungi saya aja. Saya kebetulan juga mangkalnya di stasiun." "Oh ya sudah. Terus saya telepon kamu aja ya, saya nggak punya aplikasi." "Ya nggak apa-apa, Pak, telepon saya aja." Akhirnya tukar-tukaran nomor telepon. Setelah itu Pak Ajis ini pulang. Nah, beberapa hari kemudian, pada waktu itu hari Minggu, seperti biasa Pak James ini mau berangkat ke gereja. Pak James itu ragu. Ini kira-kira telepon Bapak itu nggak ya? Tak suruh ngantar ke gereja, mau nggak? Dicobalah iseng-iseng oleh Pak James. Dia telepon Pak Ajis ini. "Halo, Pak, ini lagi ngangkut orang nggak?" Pak James bilang, "Oh enggak, Pak, ini saya kebetulan lagi ada di Surabaya Barat ini. Bapak mau minta diantar kemana?" "Oh iya, ini saya biasanya tiap minggu ini pergi ke gereja. Mau enggak ngantar saya, tapi ke gereja?" "Oh ya, apa-apa, Pak. Nanti setelah ini saya jemput ya, Pak." Akhirnya 10 menit kemudian datanglah Pak Ajis ini. Dan singkat cerita, Pak Ajis mengantarkan Pak James menuju ke gereja. Dan begitu sampai di parkiran gereja, Pak Ajis ini turun dari mobil, Pak James itu digandeng. Sampai menuju ke pintu gereja. Dari sinilah mulai titik awal ini, Pak James itu luluh hatinya. Dan dari sinilah pikiran-pikiran Pak James di masa lalu yang buruk tentang orang-orang semacam ini, akhirnya mulai terbuka. Di dalam gereja pada saat berdoa, Pak James itu sedih dalam hatinya.
Dia benar-benar menangis dalam hati karena selama ini cuma pikiran-pikiran buruk yang ada dalam diri Pak James yang membuat akhirnya dia berprasangka buruk kepada orang-orang lain, terutama kepada orang-orang yang seperti ini, suatu agama tertentu ini. Nah, setelah Pak James ini berdoa dalam gereja, Pak James sempat berpikir sudah pasti Pak Ajis ini sudah pulang, nantilah dia cari angkutan umum. Begitu Pak James ini keluar dari gereja, ternyata Pak Ajis ini nunggu di sebuah warung kopi. Begitu tahu Pak James keluar dari gereja, Pak Ajis itu langsung berdiri, langsung menghampiri Pak James. Dan Pak James ini lagi-lagi dituntun masuk ke mobil. Begitu sampai dalam mobil, Pak Ajis tanya lagi ke Pak James, "Bapak sekarang mau diantar kemana? Pulang atau masih mau jalan-jalan lagi?" Di situ Pak James ini nggak bisa jawab. Karena masih sedih, dalam hatinya itu masih sedih ngeliat Pak Ajis. Terus Pak James tanya, "Pak Ajis, rumahmu itu mana sebenarnya? Kok mau ngantar saya ke sini? Rumahmu juga di Surabaya Barat." Terus Pak Ajis ini senyum, "Bukan Pak, rumah saya di daerah sana, di daerah Perak." Nah, Perak ini ada di daerah Surabaya Utara, jadi sebenarnya sangat jauh. Akhirnya Pak James tanya, "Loh, memang kamu ini dapat penumpang di Surabaya Barat atau gimana? Kok bisa sampai mau ngantar saya?" "Enggak Pak, saya memang kebetulan tadi mau jemput penumpang di daerah Surabaya Barat dan kebetulan penumpangnya ini cancel. Ya ini sudah ditakdirkan mungkin Pak, jadi saya bertemu dengan Pak James dengan cara seperti ini." Nah, dari situ mulailah Pak James dan Pak Ajis ini mulai akrab. Sepulang dari gereja itu, Pak James ini ngajak Pak Ajis untuk makan soto. Dia ajaklah Pak Ajis makan di sana. Jadi soto ini adalah langganan dari Pak James. Sudah dari lama sekali. Beliau makan di sana cerita-cerita. Dari sinilah kemudian Pak James tahu tentang latar belakang dari Pak Ajis. Pak Ajis ini ternyata dulunya adalah seorang pengusaha. Beliau punya toko sembako. Dan pada saat yang bersamaan menjelang COVID, usahanya itu menurun dan kemudian bangkrut. Nah, pada saat itulah akhirnya Pak Ajis memutuskan untuk menjadi sopir online. Nah, dengan cerita-cerita itu, akhirnya Pak James tanya lagi ke Pak Ajis ini, "Pak Ajis, kamu mau ngantar aku setiap hari Minggu ke gereja?" "Nggak apa-apa Pak James, saya antar, nggak apa-apa." Nah, sepulang dari situ, Pak James pun ngasih uang ke Pak Ajis. Diterimalah oleh Pak Ajis. Dan mulai sejak saat itu, ternyata nggak hanya mengantar Pak James ke gereja. Pak James ini suatu ketika pengen sesuatu. Beliau itu pengen beli durian. Beliau tanya ke Pak Ajis ini, "Pak Ajis tahu nggak tempat durian di mana? Ayo kita cari durian." Waktu itu hari biasa, hari Rabu. Diantarlah Pak James ini menuju ke daerah Jombang, di daerah Wonosalam. Di sana Pak James ini makan durian dan setelah itu mereka pulang. Jadi mulai sejak saat itu Pak James dan Pak Ajis ini mulai akrab. Dan banyak sekali hal-hal yang diingat oleh Pak James. Waktu itu ketika Pak James ini minta tolong ke Pak Ajis untuk diantar mancing ke suatu tempat, diantarlah oleh Pak Ajis ini. Nah, lokasi ini ada di luar kota, jaraknya sekitar 2 jam dari kota Surabaya. Dan pada saat itu sekitar jam 12 siang, Pak Ajis bilang ke Pak James ini, "Pak James, saya mampir masjid dulu ya, saya mau sholat." "Oh iya, silakan." Mampirlah mereka sebuah masjid dan Pak Ajis ini masuk ke masjid. Dari situ, Pak James ini nunggu di luar. Jadi inilah ada suatu pemandangan atau kisah yang menarik antara Pak Ajis dan Pak James ini. Sebuah persahabatan dua orang manusia yang berbeda agama, tapi mereka menyatukannya dengan sebuah persahabatan yang tulus. Nah, setelah dari itu, mereka kembali lagi jalan-jalan. Jadi total dalam jangka waktu 2 bulan, Pak Ajis dan Pak James ini mulai akrab. Dan mulai semenjak itu, Pak James ini kalau manggil Pak Ajis ini langsung dengan panggilan Ajis. Nah, suatu ketika, Pak James minta tolong ke Pak Ajis untuk diantar ke sebuah gereja. Karena pada waktu itu ada acara penting. Diantarlah oleh Pak Ajis ini menuju ke sebuah gereja. Dan setelah itu, setelah Pak James ini keluar dari gereja, mereka kembali pulang. Kembali pulang ke rumah dan ada kebiasaan Pak James ini. Ketika Pak Ajis setelah mengantar Pak James ke rumah,
Pak James itu selalu menawarkan makan ataupun main catur di rumahnya, dan Pak Ajis itu nggak pernah menolak. Jadi malam itu setelah pulang dari gereja, Pak James ngajak Pak Ajis ini main catur. Mulailah mereka main catur, dan singkat cerita sekitar jam 9 malam Pak Ajis pamit pulang. Nah, di hari itu Pak James ingat betul hari ini. Hari itu adalah hari Jumat. Tiba-tiba Pak James itu kaget karena Pak Ajis itu datang ke rumahnya. Biasanya kalau Pak Ajis ini datang selalu ada janji lebih dulu, atau minimal Pak Ajis ini menelpon ke Pak James lebih dulu untuk mengabarkan lebih dulu. Tapi hari itu enggak. Pak Ajis ini datang dan Pak James enggak tahu sebenarnya kedatangan Pak Ajis ini. Waktu itu Pak James ini mau keluar, sudah ambil air untuk menyiram tanaman. Begitu Pak James keluar dari rumah, beliau mau nyiram tanaman, ngelihat kehadiran Pak Ajis, kaget. Loh Jis, kamu ini dari tadi toh? Enggak Pak, barusan. Loh kok nggak bilang, kamu nggak telepon? Ada perlu apa Jis? Nggak apa-apa Pak James mau ngomong sesuatu. Oh ya, ayo masuk. Dipersilakanlah Pak Ajis ini masuk dan duduk di ruang tamu. Akhirnya Pak James itu membawa minum, tanyalah Pak James ini, kamu kok datang nggak telepon lebih dulu Jis, ada apa? Anu Pak James, saya mau ngomong. Ngomong apa James? Kok kayak serius gitu? Gini Pak James, ini sepertinya habis ini saya nggak bisa nganter lagi Pak James. Loh kenapa James? Ada masalah apa? Ada salah-salah omong ya? Jadi Pak James ini kayak juga merasa bersalah karena Pak James juga mengakui kadang-kadang dalam hal bercanda Pak James itu terlalu berlebihan. Nah Pak James ngomong ke Ajis, Jis, aku minta maaf ya Jis. Kadang-kadang itu guyonku berlebihan, bercanda itu berlebihan. Aku minta maaf ya, mungkin kamu juga nggak nyaman. Dan Pak Ajis ngomong, enggak, bukan itu Pak James, bukan. Saya cuma mau bilang, saya nggak bisa nganter lagi. Loh, kamu sudah nggak jadi supir online lagi, Jis? Iya Pak James, sepertinya saya ini mau pergilah, nggak tahu mau kemana. Saya kayaknya sudah nggak bisa lagi kerja kayak gini. Loh kamu mau kemana? Sudah kamu kerja ikut aku aja jadi supir pribadiku. Nggak bisa Pak James. Saya pokoknya sudah nggak bisa. Saya mau pergi Pak James. Lah iya kamu itu mau pergi kemana Jis? Kan enak kamu kerja sama aku. Sudahlah, jarang-jarang kamu ngantar aku. Ya, kamu kerja ikut aku aja. Sudah, nggak usah kemana-mana. Nggak bisa Pak James, saya harus pergi Pak James. Disinilah Pak James akhirnya nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Jadi seolah-olah waktu itu Pak Ajis ini ngomong dengan serius sekali, dan Pak James nggak mau ikut campur dengan urusan Pak Ajis waktu itu. Mungkin Pak Ajis ini lagi ada masalah, dan waktu itu Pak James merasa mungkin Pak Ajis ini nggak mau memflorkan masalahnya. Jadi cukup sampai di situ, Pak James pun menutup pembicaraan. Ya sudah Jis, kalau memang seperti itu, ya sudah, aku juga nggak bisa ngelarang kamu. Tapi kamu masih sering-sering main sini ya Jis. Aku juga butuh temen. Kan biasanya yang menemani mancing kamu. Nah setelah itu Pak James ini bingung. Dia harus ngasih apa ke Ajis ini. Dia cari-cari karena nggak ada sesuatu. Pak James akhirnya ngambil jam tangan beliau. Ada jam tangan yang disukai oleh beliau ini, diambil dan diserahkan ke Ajis. Jis, ini buat kamu, kamu pakai. Tak lihat kamu nggak punya jam tangan. Nggak usah Pak James. Sudah nggak apa-apa, kamu pakai. Akhirnya diterimalah oleh Pak Ajis dan Pak Ajis pamit pulang. Nah hari Sabtu Pak James itu memikirkan, terus besok ini Minggu ke gereja naik apa ya? Ya sudahlah, Pak James pikir ya sudah nggak usah repot-repot. Hari Minggu seperti biasa kayak dulu lagi. Beliau jalan kaki keluar perumahan dan beliau naik angkot ke gereja itu. Nah tibalah hari Minggu. Tiba-tiba Pak James ini sudah keluar dari rumah, sudah buka pagar. Datanglah satu mobil warna putih dan turun seorang laki-laki. Beliau tanya, ini Pak James ya, rumahnya Pak James. Oh iya, saya Pak James. Sampean siapa? Pak, saya kenalin Pak, saya Andi. Saya temannya Ajis. Loh, kamu temannya Ajis? Iya Pak, saya memang dapat pesan dari Ajis untuk ngantar Pak James ke gereja tiap minggu. Loh, Ajis bilang seperti itu? Iya Pak. Oh ya, sudahlah. Diantarlah akhirnya naik mobil menuju ke gereja. Nah, ada beberapa perbedaan antara Pak Ajis dengan
sosok bapak yang satu ini. Biasanya kalau Pak Ajis ngantar Pak James, Pak Ajis itu selalu ngantar sampai di depan pintu gereja. Sedangkan untuk bapak-bapak ini, beliau hanya membukakan pintu, setelah itu selesai. Nah, setelah keluar dari gereja, Pak James pun ngomong ke sopir ini, ayo kita pulang. Nah, begitu sampai di rumah Pak James, si bapak-bapak sopir ini ngomong ke Pak James, Pak, ini Pak James sudah lama kenal Pak Ajis. Sudah lama, sudah kayak sahabat. Berarti Pak James tahu kalau Pak Ajis ini sudah meninggal. Loh, nggak tahu. Kapan meninggalnya? Nah, barulah si bapak-bapak sopir ini cerita. Ternyata Pak Ajis itu sudah meninggal di hari Jumat, setelah sholat Jumat. Nah, Pak James tentu nggak percaya. Langsung Pak James ini nyuruh bapak sopir ini masuk ke rumahnya. Pak James tanya, kapan Pak Ajis meninggal itu kapan? Hari Jumat, Pak. Setelah sholat Jumat, beliau pulang ke rumah, sudah disiapkan makan sama istrinya. Terus tiba-tiba Pak Ajis itu pingsan. Dan si bapak-bapak sopir ini, kenapa bisa sampai mengantar Pak James? Karena di sebuah grup WA, di komunitas sopir online itu, Pak Ajis ini sempat pesan, di hari Kamis, Pak Ajis itu sempat pesan, ini siapa yang mau ngantar pelangganku? Rumahnya ada di daerah Surabaya Barat, tiap minggu minta diantar ke gereja. Nah, si bapak sopir inilah yang mengajukan diri. Jadi, waktu itu, bapak sopir ini benar-benar juga shock ketika mengetahui bahwa Pak James ini sebenarnya nggak tahu bahwa Pak Ajis sudah meninggal. Dan pada saat itu juga, Pak James minta diantar menuju ke rumahnya Pak Ajis. Dan singkat cerita, begitu sampai di rumah Pak Ajis, langsunglah Pak James ini mendatangi istri dari Pak Ajis itu. Pak James cerita semuanya, bahwa suamimu itu orang baik, Ajis ini orang baik, aku itu nggak pernah mengenal orang sebaik dia ini. Dulu aku itu sempat nggak suka sama orang-orang seperti Ajis ini. Tapi justru dari Ajis ini yang buka mataku sendiri, sampai akhirnya aku itu luluh. Dari sini akhirnya istri Pak Ajis itu cerita ke Pak James. Jadi ternyata Ajis ini sering cerita tentang Pak James pada istrinya itu. Dan ada beberapa hal yang membuat Pak James itu juga kaget mendengar cerita Pak Ajis dari istrinya ini. Istrinya itu cerita bahwa Pak Ajis ini, Pak, sebenarnya nggak suka catur, nggak suka mancing, itu nggak suka. Tapi karena Mas Ajis itu menghormati Pak James, Mas Ajis itu sering tanya ke saya, Dek, aku diajak Pak James main catur, padahal aku kan nggak suka ambil catur. Tapi dari situ, Mas Ajis itu belajar, Pak. Dia buka YouTube, dia lihat cara bermain catur seperti apa. Dia juga mulai suka lihat-lihat YouTube-nya orang-orang mancing. Itu semua karena Pak James. Awalnya, Mas Ajis itu cuma menghormati Pak James. Nah, Pak James itu benar-benar terpukul. Di situ beliau itu meneteskan air mata. Dia itu ingat-ingat lagi wajah Ajis. Kemudian dari situ Pak James ini ngelihat foto-foto Ajis di sana. Dari sinilah beliau mengakui bahwa Ajis ini orang baik. Nah, beberapa hal yang membuat Pak James ini merasa janggal dan aneh. Berita tentang kematian Ajis ini, mereka semua bilang bahwa Ajis meninggal setelah sholat Jumat. Jadi waktunya diperkirakan sekitar jam 1 atau sekitar jam setengah 2 siang. Nah, yang Pak James ingat, pada waktu itu Ajis ini datang ke rumah Pak James tepat di hari Jumat dan di sekitar sore hari menjelang maghrib. Ini yang dirasa Pak James benar-benar janggal. Kalau memang Ajis ini meninggalnya di siang hari, terus yang waktu itu datang ke rumah Pak James ini siapa? Inilah yang membuat Pak James itu masih merasa janggal, dan Pak James merasa waktu itu benar-benar Ajis ini seolah-olah berpamitan kepada Pak James. Dan pada saat itu Pak James ini sempat ngasih cindera mata ke Ajis ini sebuah jam tangan. Kalau memang yang datang ini bukanlah manusia, jam tangan ini kemana? Pak James tanya, diceritakan semuanya tentang kejadian itu, dan istrinya juga bilang bahwa Mas Ajis ini meninggalnya sekitar jam 1-an. Nah, Pak James juga cerita, tapi yang terjadi, Ajis itu datang ke rumahku, Mbak. Itu kejadiannya menjelang maghrib, dan aku ini sempat ngasih jam tangan ke Mas Ajis itu. Terus istrinya itu juga bingung, Pak, saya itu kapan hari menemukan jam tangan, posisinya ada di bawah bantal. Pertama kali yang nemu itu anak saya.
Dia tanya, "Ma, ini jamnya siapa?" Terus saya lihat, loh ini jamnya siapa? Perasaan bapaknya itu nggak pernah pakai jam tangan. Mas Ajis itu nggak pernah suka pakai jam tangan. Kok ini ada jam tangan? Boleh lihat saya, Pak James penasaran. Diambillah oleh istrinya, ternyata benar. Jam inilah jam yang pernah dikasih oleh Pak James ke Ajis. Inilah kejadian yang nggak masuk akal yang baru pertama kali dialami oleh Pak James. Jadi ada beberapa hal yang membuat Pak James itu agak nggak percaya, tapi kejadian ini benar-benar nyata. Dan dari situlah Pak James cerita bahwa ini memang jam tangan tak kasih khusus ke Ajis. Ini jam tangan kesayangan saya. Dan waktu itu yang membuat saya heran, Pak Ajis ini datangnya menjelang maghrib. Padahal katanya Pak Ajis itu meninggal jam 1 siang. Kan nggak masuk akal. Nah dari cerita inilah teman-teman, Pak James itu merasa bahwa memang dunia seperti itu memang ada. Berpamitannya seorang yang sudah meninggal itu benar-benar terjadi dan dialami sendiri oleh Pak James. Nah cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Pak James kepada Kembara Sunyi. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak James yang telah membagikan kisahnya kepada Kembara Sunyi. Dan semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil pelajaran oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.